Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mudah dan murah mengatasi puting tenggelam. Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi Perawat Ngaskep. Alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com karena di sini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet dan tugas-tugas keperawatan lainnya. Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI. Kalian tinggal cari diagnosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian dan download. Di sini lengkap ya, semua diagnosa ada. Contoh, jika kalian sedang mencari diagnosa nyeri akut, kita klik di pencarian yaitu nyeri akut. Kemudian kita search, nanti bakal muncul diagnosa nyeri akut. Dan di sini udah lengkap, ada pengertian dari nyeri akut, kemudian ada SLKI-nya juga atau standar luarannya. Kemudian juga ada intervensinya. Jadi intervensi yang kita gunakan di sini yang sering digunakan, yang umum, dan kalian juga bisa download atau unduh di sini filenya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat atau melakukan tutorial cara membuat spuit agar dapat digunakan untuk mengatasi puting tenggelam. Jadi cara dengan menggunakan spuit ini adalah cara yang sangat mudah dan juga murah. Bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, yang sekarang sedang bingung karena putingnya tenggelam, kalian jangan bingung lagi karena cara ini dapat mengatasi puting tenggelam. Caranya hanya dengan menggunakan spuit yang harganya juga murah dan caranya juga mudah. Puting tenggelam ini harus diatasi karena ketika menyusui, jika putingnya tenggelam maka mulut bayi tidak bisa menempel dengan benar sehingga sulit mendapatkan ASI dan asupan nutrisi bagi bayi menjadi terganggu. Sebenarnya cara mengatasi puting tenggelam itu banyak caranya. Ada cara dengan teknik Hoffman, dia tidak menggunakan alat, kita hanya menggunakan kedua jari. Namun banyak juga ibu-ibu yang tidak telaten. Ada juga yang menggunakan stimulasi oral selama berhubungan seks. Kemudian ada juga dengan memutar-mutar puting. Dan bagi yang punya pompa payudara juga bisa digunakan untuk menarik puting. Kemudian ada juga yang menggunakan nipple puller, nipple shield, walaupun nipple shield ini juga nggak direkomendasikan digunakan. Nah, cara yang mudah, efektif, dan murah digunakan itu kita bisa menggunakan spuit. Untuk mengetahui bagaimana caranya, silahkan simak video setelah ini. Oke teman-teman, alat pertama yang harus kalian siapkan yaitu spuit. Jadi kalian harus siapkan spuit sesuai dengan ukuran payudara kalian atau puting kalian. Kalian bisa menggunakan spuit 5, 10, 20, ataupun 50 cc. Karena pada masa kehamilan payudara ibu-ibu itu membesar dan putingnya juga membesar. Biasanya kita di rumah sakit menggunakan spuit ukuran 50 cc. Dan juga kalian juga sediakan cutter ataupun pisau untuk memotong spuitnya. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah sediain spuit ukuran 50 cc ya. Jadi nantinya kita akan memotong bagian ujung dari spuit atau bagian barrelnya. Ini kalian bisa siapin pisau ya atau cutter. Dan untuk spuit ini kalian bisa menggunakan spuit yang ujungnya kecil ataupun yang ujungnya besar. Biasanya yang ujungnya kecil ini untuk pemberian obat-obatan atau yang dipakaikan dalam sirimpam. Dan yang ujungnya besar itu biasanya digunakan dalam pemberian terapi makan minum per NGT. Jadi spuit dengan dua jenis ini bisa digunakan semua untuk menarik puting. Oke, jadi ini kita potong ya bagian ujung dari spuitnya, bagian barrelnya. Saat memotong ini harus hati-hati karena bisa pecah. Jadi memotongnya pelan-pelan aja sampai spuitnya itu teriris semua. Dan agar mudah dalam kita memotong ujung spuit tersebut, kita bisa garisi sekeliling dari spuit tersebut. Baru kemudian kita potong secara perlahan. Jadi ini sekelilingnya kita garis dulu ya, biar lebih mudah. Oh ya, nanti ketika spuitnya akan digunakan harus dicuci bersih dulu agar payudaranya bebas dari bakteri ataupun kuman sehingga bayinya nanti tidak diare ketika menyusui.
Menarik puting tenggelam dengan spuit ini bisa dilakukan ketika usia kehamilannya itu sudah 37 minggu atau lebih, karena pada saat itu janinnya itu sudah matur. Karena tindakan ini bisa menstimulasi hormon oksitosin untuk merangsang persalinan. Jadi ketika usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, jangan dilakukan dulu karena dikhawatirkan akan dapat merangsang hormon oksitosin, sehingga bayinya sudah lahir padahal usianya belum matur. Oke, setelah bagian ujung spuit itu teriris semua, yang bagian tajam-tajam itu kita bisa rapikan sedikit supaya nggak tajam. Jadi setelah ujung spuit itu dipotong dan udah nggak terlalu tajam, itu hasilnya seperti ini ya. Kita bisa lihat di kamera ya. Jadi bentuknya seperti ini, ujung spuitnya udah dipotong. Kemudian kalian tarik pulernya, kemudian tukar, masukkan ke arah atas. Jadi seperti ini ya, kalau dibalik ya. Jadi bagian dasar yang nantinya akan menyentuh payudara itu nggak kasar ataupun nggak tajam yang bekas tadi kita potong. Dan nantinya cara penggunaannya kita cuma tempelkan di putingnya ya. Kemudian kita tarik pulernya ke atas. Jadi ketika pulernya itu ditarik ke atas, itu putingnya itu akan ketarik atau tersedot ke atas juga ya. Jadi lama-kelamaan putingnya itu akan menonjol juga nantinya kalau kalian rajin melakukannya. Oke teman-teman, jadi itu adalah cara menarik puting dengan menggunakan cara yang sederhana dan mudah ya, dengan menggunakan spuit. Buat ibu-ibu yang putingnya tenggelam agar mudah nanti menyusui, silahkan coba cara ini. Untuk beli spuitnya kalian bisa beli di toko-toko online dan juga bisa beli di toko-toko alat kesehatan di tempat kalian. Untuk ibu-ibu yang putingnya tenggelam, kalian bisa melakukan tindakan ini sebelum bayinya lahir atau sebelum kalian melahirkan. Jadi, ketika usia kandungan kalian sudah matur, kalian boleh melakukan tindakan ini. Nanti ketika bayinya lahir, kalian sudah siap untuk menyusui. Sehingga bayinya nanti mudah dalam menghisap putingnya dan ASINya keluar sehingga nutrisi bayi tersebut terpenuhi. Jangan ketika kalian sudah melahirkan baru kalian sibuk menarik-narik putingnya agar tidak tenggelam. Dan bagi ibu-ibu yang menyusui, kalian harus memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi agar ASINya lancar. Jangan malah ketika sudah melahirkan tidak minum ataupun tidak makan, karena hal tersebut dapat mengganggu kelancaran ASI. Biasanya ibu-ibu postpartum ataupun khususnya post SC itu malah takut untuk makan dan minum, karena biasanya pasien-pasien SC itu kan susah bergerak atau nyeri ketika bergerak. Jadi biasanya malas makan dan malas minum karena takut ke WC. Nah, hal tersebut malah justru membuat ASINya tidak keluar. Jadi bagi ibu-ibu yang menyusui, selain kalian dapat menarik puting agar tidak tenggelam, kalian juga harus memperhatikan makan dan minuman kalian. ASINya bisa lancar dan juga nutrisi bayinya terpenuhi. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang kesulitan dalam menyusui karena puting tenggelam, kalian bisa mempraktekkan cara ini. Caranya mudah dan alat-alat yang digunakan juga mudah ditemukan. Kalian bisa praktekin di rumah. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan agar ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalian juga bisa tonton video-video lain di Perawat Ngaskep. Dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian bisa update video-video terbaru dari kami. Sekian, sampai jumpa.